nomor induk mahasiswa 2105113133. Saya merupakan mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Landasan Pendidikan. Berikut ini merupakan soal-soal ujian akhir semester Landasan Pendidikan. Nah, soal pertama, jelaskan pengertian landasan pendidikan dan mengapa seorang guru bimbingan dan konseling harus mempelajari landasan pendidikan. Jawabannya kita bahas dari awal ya. Berdasarkan dari kata dasarnya, landasan berarti adalah alas, dasar, fondasi, atau tolakan awal. Sedangkan pendidikan merupakan suatu pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui berbagai proses pengajaran dan proses pelatihan. Nah, sedangkan landasan pendidikan sendiri memiliki arti bahwa landasan pendidikan merupakan asumsi-asumsi atau asas konseptual yang menjadi dasar, awalan, tolakan dalam rangka praktik dan studi pendidikan. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa gunanya mempelajari landasan sosial budaya dalam bimbingan dan konseling? Ini dia jawabannya. Nah, jawabannya, kegunaan kita mempelajari landasan sosial budaya adalah untuk memberikan pemahaman kepada calon konselor atau konselor bahwa perilaku individu itu bisa berbeda hanya dari latar belakang sosial budaya yang berbeda. Karena manusia itu sejatinya hidup bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan berasal dari latar sosial yang berbeda. Sehingga dari perbedaan-perbedaan tadilah dapat menimbulkan subjektivitas. Maka dalam hal ini konselor dituntut mampu untuk bersikap netral kepada kliennya atau konseling. Nah, landasan pendidikan ini juga mampu membantu konselor agar dapat memahami bahwa konseling itu memiliki karakteristiknya tersendiri. Sehingga seorang konselor tidak boleh menganggap kepribadian klien satu dengan klien lainnya itu sama. Jadi, inti dari adanya landasan sosial budaya ini adalah diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada konselor bahwa adanya dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Nah, fungsi terakhir kita gunanya untuk mempelajari landasan sosial budaya dalam bimbingan dan konseling yaitu agar nantinya ketika terjadi proses konseling antara konselor dan klien, maka seorang konselor harus memahami kliennya dengan baik walaupun nantinya seorang klien berasal dari latar sosial dan budaya yang berbeda dengan seorang konselor. Nah, lanjut pertanyaan nomor 3 yaitu mengapa pendidikan di suatu negara memerlukan landasan yuridis? Nah, ini jawabannya. Nah, dengan adanya landasan yuridis dalam dunia pendidikan, terutamanya pendidikan di Indonesia adalah landasan yuridis itu dijadikan sebagai dasar atau titik tolak dalam rangka untuk mengatur penyelenggaraan atau praktik pendidikan di Indonesia. Jadi, landasan yuridis diharapkan dapat membuat pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan baik tanpa adanya penyimpangan. Bayangkan saja jika suatu pendidikan itu tidak ada alat atau dasar yang mengatur, maka pendidikan itu tidak akan dapat berjalan dengan baik.
Sedangkan dengan adanya peraturan saja masih banyak terjadinya penyimpangan. Bagaimana dengan suatu pendidikan yang tidak memiliki landasan atau hukum yang mengatur? Tentu saja itu adalah suatu pendidikan yang akan hancur dan tidak dapat berjalan dengan baik dan jauh dari yang diharapkan. Next, pertanyaan nomor 4. Jelaskan apa pentingnya landasan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan. Ini jawabannya. Pada saat ini kita sudah hidup di zaman serba modern atau kita hidup di zaman revolusi industri 4.0, di mana pada zaman ini semua sudah serba teknologi dan teknologi diharapkan mampu untuk mengembangkan sumber daya manusia atau bisa juga sebagai alat bantu untuk meringankan kerja manusia. Salah satu contohnya adalah teknologi dalam pendidikan. Teknologi dalam pendidikan itu sudah jauh sangat membantu dalam penyelenggaraan pendidikan. Contohnya adalah ketika pembelajaran di masa daring saat ini, di mana ketika seorang siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, maka masih ada alat atau teknologi untuk ia bisa mengikuti pembelajaran dengan cara daring melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Nah, teknologi juga dapat memberikan manfaat kepada siswa, di antaranya jika siswa tersebut memiliki jarak yang jauh dari sekolahnya. Sehingga dengan adanya teknologi tadi, siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran dari rumah saja dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Selain itu, teknologi juga dapat memberikan fasilitas penunjang bagi penyelenggaraan pendidikan. Salah satu contoh besarnya adalah penggunaan Google dan YouTube. Dengan hadirnya Google dan YouTube dapat memberikan fasilitas penunjang kepada siswa agar siswa dapat belajar secara otodidak atau belajar sendiri. Manfaat lainnya dengan adanya teknologi yaitu dapat mempermudah kerja guru atau juga bisa membuat guru lebih kreatif dan inovatif. Contohnya, ketika seorang guru selalu memberikan materi dengan mempertunjukkan sebuah buku kepada siswa, maka itu bisa diubah sistemnya dengan cara membuat media pembelajaran yang lebih menarik dengan PowerPoint atau teknologi lainnya yang sekiranya dapat membuat daya tarik siswa untuk belajar. So, teknologi itu banyak manfaatnya dalam penyelenggaraan pendidikan, maka tidak perlu dipertanyakan lagi apa pentingnya teknologi. Tentu saja untuk saat ini dan zaman sekarang, teknologi adalah suatu hal yang terpenting dan terdepan agar suatu pendidikan itu bisa selalu maju dan berkembang, maka teknologi adalah salah satu hal utama yang harus digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekian jawaban-jawaban ujian akhir semester yang bisa saya berikan untuk mata kuliah landasan pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.